Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 sekitar wilayah Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan karena badannya terjepit bagian depan minibus usai menabrak dam truk. Selain menewaskan satu penumpang minibus travel dan melukai 9 penumpang lainnya, kecelakaan ini mengakibatkan bagian depan minibus travel ringsek. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dam truk. Mobil Daitran itu menabrak belakang dari dam truk. Untuk dugaan sementara pengemudi Daitran itu mengantuk. Mobil sama-sama jalan dari Bandung arah ke Jakarta. Setiba di TKP, ini pengemudi Daitran ini mengantuk. Korban tewas maupun luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sedangkan kendaraan minibus travel dan truk diamankan di Pul Derek Jasa Marga di depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Kasus kecelakaan sudah dilimpahkan ke unit laka lantas Polres Purwakarta. Nabrak, kebakar. Parah loh. Aksi pencurian sebuah truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir tragis. Wah, dia kencang ini bawa mobil ini. Serius, bukan gua ngomong bohong. Itu mobil itu. Pelaku yang berusaha membawa kabur truk menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima di Jalan Raya Raden Makmun Nawawi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tabrakan keras memicu percikan api hingga akhirnya truk dan sebuah ruko ludes dilalap si jago merah. Peristiwa bermula saat truk tengah parkir dicuri. Korban bersama warga mengejar pelaku yang merasa panik hilang kendali, menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima dan sebuah ruko. Api berhasil dipadamkan usai sejumlah petugas pemadam tiba di lokasi untuk memadamkan api. Enggak ada yang ngejar dari belakang. Ya kan ada di pas rapat itu kan ada tukang parkir, mobil itu berhenti. Nah, nggak tahunya itu ada yang ngejar dari belakang motor Mio. Langsung begitu digebukin supaya itunya maliknya, mobil langsung tancap gas. Akibat kejadian, satu pedagang dan satu warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku telah dibawa ke Polsek Cikarang Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Ya, monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Seorang wanita berinisial AP, 22 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan Ilir Timur 2 Palembang. Dari kartu identitas yang ditemukan, korban merupakan ibu rumah tangga, warga Tegal Binangun, Pelaju Darat, Kota Palembang. Korban ditemukan dalam kondisi terikat dan diduga merupakan korban pembunuhan. Peristiwa ini membuat heboh warga sekitar. Polisi langsung memasang garis polisi di pintu depan hotel. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Polisi juga telah memeriksa CCTV hotel dan memanggil sejumlah saksi. Jenazah pun dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Ya, kita masih terus melakukan penyelidikan terkait kematian dari korban dan kita menunggu dari pihak keluarga untuk hasil otopsi baru nanti disebutkan. Sementara dokter forensik Bayangkara Palembang Indra Nasution menjelaskan korban sedang hamil muda, ditemukan tanda kekerasan di bagian bibir dan leher korban.
Dokter, tangannya terikat pakai tali atau apa dokter? Dia pakai hijabnya. Sumpal mulut. Sumpal mulutnya dia punya mansetnya, sepertinya dia. Untuk luka itu penyebabnya Dan ini si korbannya kelihatannya dia lagi hamil deh. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Bareskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Itu saya ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu Bang jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi kita di luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di depth ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.